Cerita diawali dengan seorang gadis berusia 17 tahun bernama Ashley yang datang ke sebuah keluarga untuk mengasuh putra mereka di hari Natal. Bocah laki-laki itu bernama Luke yang berusia 12 tahun. Kedua orang tuanya akan pergi ke pesta sehingga membutuhkan jasa Ashley. Ini bukan pertama kalinya Ashley mengasuh Luke. Ashley menjaga Luke sudah cukup lama dan Luke pun menyukai Ashley. Begitu orang tua Luke pergi, Luke bertanya pada Ashley apakah ia ingin menonton film. Ashley menjawab bahwa ia harus menelpon seseorang dan setelah itu ia pasti akan menonton film bersamanya. Ashley kemudian menelpon pacarnya bernama Ricky. Ricky mengungkapkan ingin sekali bertemu dengan Ashley pada malam Natal, tapi Ashley menolak karena ia harus mengawasi Luke. Usai Ashley menelpon Ricky, mereka mulai menonton film horor. Namun yang mengejutkan, Luke mengeluarkan sebotol champagne dan mulai meminumnya. Luke melakukan ini untuk menunjukkan kepada Ashley bahwa ia bukan anak kecil lagi. Luke bertingkah seperti orang dewasa. Ia mencoba berlagak keren untuk mengesankan Ashley. Tapi Ashley merebut botol itu dari tangannya. Ia lalu pergi ke dapur untuk menyimpan botol champagne tersebut. Ashley masih berada di dapur ketika ia menerima telepon lagi dari Ricky. Dan sambil mengobrol, Ashley pun meneguk minuman. Luke datang ke dapur, ia mengambil botol champagne itu, kemudian mereka berdua kembali ke ruangan untuk melanjutkan menonton film. Saat mereka menonton film, Luke mendekati Ashley, ia mencoba menciumnya dengan paksa, hingga membuat Ashley marah dan menghentikan Luke. Ashley mengatakan bahwa Luke masih kecil, maka sebaiknya Luke tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Setelah kejadian tersebut, Ashley menerima telepon dari orang tak dikenal dan memberitahunya bahwa ia bisa menemuinya sekarang. Ashley pergi ke jendela, tapi ia tidak menemukan siapapun di luar sana. Namun pada saat ia berbalik ke arah jendela lagi, Ashley melihat patung Santa Claus hingga membuatnya sedikit bingung. Kemudian ia melihat pintu halaman belakang terbuka dengan sendirinya. Ashley curiga dan berpikir mungkin seseorang telah masuk ke dalam rumah dan sekarang mencoba mempermainkan pikirannya. Ashley pun bergegas menuju pintu dan segera menutupnya. Setelah itu Ashley meminta Luke untuk memberikan ponselnya supaya ia bisa menelpon 911. Namun saat Luke melemparkan ponsel ke arah Ashley, ponsel tersebut malah jatuh ke dalam akuarium. Kemudian seseorang mengetuk pintu. Mereka pun merasa takut, tapi tetap pergi ke sana untuk memeriksa keadaan. Namun saat mereka membuka pintu, mereka tidak menemukan siapapun di luar. Setelah beberapa saat, teman Luke bernama Garrett muncul yang menakuti Ashley dan juga Luke. Garrett tampak sangat bahagia karena berhasil mengerjai mereka. Ashley bertanya apakah Garrett yang membuat suara-suara aneh di halaman belakang, tapi Garrett menjawab ia tidak pernah berada di halaman belakang. Tak lama berselang, mereka mendengar suara pecahan kaca dari ruang atas. Sekarang Ashley pun yakin jika ada orang asing di dalam rumah. Tanpa ragu ia mengambil pisau dan mulai naik ke atas. Ketika mereka tiba di kamar, mereka melihat jendela kaca sudah pecah. Ashley mencoba menelpon polisi, tetapi ia tidak dapat mendapatkan sinyal. Mereka kemudian pergi ke kamar Luke dan mencoba menghubungi polisi menggunakan laptop. Namun sekali lagi, mereka tidak dapat mendapatkan sinyal. Ashley kemudian membawa Luke ke bawah agar ia bisa mencari tombol keamanan rumah. Luke mengatakan bahwa di rumahnya tidak memiliki tombol keamanan. Ashley pun memutuskan untuk pergi melapor ke kantor polisi, tetapi sepertinya keberuntungan tidak berpihak padanya karena ban mobilnya bocor. Sekarang Ashley mulai menyadari bahwa kejadian ini tampak seperti sebuah rencana dan mereka sudah terjebak. Ashley menjadi sangat takut, ia segera mengunci pintu rumah. Pada saat yang sama Garrett turun membawa batu bata yang bertuliskan kamu pergi maka kamu mati. Garrett benar-benar ketakutan, ia pun lari keluar rumah. Tak lama berselang mereka mendengar suara tembakan dan Garrett jatuh ke tanah karena ia tertembak. Ashley khawatir akan keselamatannya, ia kembali menutup pintu rumah. Luke mengatakan bahwa ada pistol di kamar ayahnya, tetapi saat mereka naik ke atas untuk mengambil pistol, mereka menyadari seseorang telah menerobos masuk ke dalam rumah.
Pria itu membawa senapan dan ia mencari ke setiap ruangan. Keduanya pergi ke loteng lalu bersembunyi di sana. Luke kemudian dengan hati-hati masuk ke kamar ayahnya dan mendapatkan pistolnya. Mereka kemudian bersembunyi di dalam lemari, tetapi sialnya sebuah mainan mengeluarkan suara yang keras. Suara itu membawa si pria asli ke kamar Luke dan ia mencoba mencari mereka. Saat itulah Ashley mengetahui bahwa topeng yang dikenakan pria tersebut adalah topeng milik Luke. Ashley curiga mungkin ini adalah lelucon dan meminta pria tersebut melepaskan topengnya. Ternyata ia adalah Garrett yang tengah berpura-pura. Ashley sekarang mengerti bahwa Luke dan Garrett lah yang merencanakan semuanya hanya untuk membuatnya terkesan. Luke telah merencanakan agar Ashley terlebih dahulu masuk ke dalam situasi yang mencekam, lalu kemudian ia akan menyelamatkan Ashley agar menjadi pahlawan di mata Ashley. Akhirnya obsesi Luke yang gila terhadap Ashley pun kini mulai terbongkar. Ashley begitu kesal pada mereka berdua, apalagi pistol yang dibawa Luke adalah senjata asli. Ashley yang murka berkata jika Luke memiliki kelainan mental dan ia membutuhkan terapi. Ashley kemudian pergi untuk menelpon orang tua Luke, sementara Luke mengikuti Ashley dan mencoba menghentikannya. Luke menampar Ashley di dekat tangga hingga Ashley terjatuh dan pingsan. Lalu Garrett dan Luke menggunakan lakban untuk mengikat Ashley di kursi. Saat Ashley sadar, ia meminta mereka untuk melepaskan ikatannya, tetapi mereka memaksa agar bermain Dare or Truth di bawah todongan senjata. Ashley berusaha sebisa mungkin mencoba menakut-nakuti mereka dengan mengatakan bahwa orang tua Luke akan segera datang dan ia akan memberitahu mereka segalanya. Garrett ketakutan dan memutuskan untuk pergi, tetapi Luke meyakinkan Garrett supaya tetap tinggal. Luke kemudian mencoba membuat Ashley mabuk, tetapi Ashley menjatuhkan botol itu dari tangan Luke hingga botol pecah berkeping-keping. Saat itulah bel pintu berbunyi dan Ashley menangis meminta pertolongan, tapi Luke menutup mulutnya dengan lakban. Luke pergi menuju ke pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Ternyata itu adalah Ricky, pacar dari Ashley. Luke mencoba yang terbaik agar Ricky tidak masuk ke dalam rumah, tapi Ricky tetap bersikeras. Ricky mengatakan ia hanya ingin memberikan bunga kepada Ashley. Ricky pun memasuki rumah dengan paksa. Saat ia naik ke atas untuk mencari Ashley, Luke mencoba memukulnya dengan tongkat baseball tetapi meleset. Ricky menangkapnya, ia lalu bertanya di mana Ashley. Garrett pun muncul, ia lalu mengarahkan senapannya ke arah Ricky. Setelah itu Luke memukul Ricky dengan menggunakan tongkat baseball tepat di kepala Ricky hingga membuatnya pingsan. Garrett mulai merasa sangat gugup yang meminta Luke untuk mengakhiri kegilaan ini. Tapi Luke tampaknya bersenang-senang yang merasa menjadi seorang penjahat. Mereka mengikat Ricky di sebelah Ashley. Ashley begitu kaget melihat kini Ricky juga terikat. Luke mengatakan bahwa ialah yang mengirim pesan kepada Ricky untuk datang ke rumahnya. Garrett mulai kesal dengan semua ini. Dia bertanya pada Luke mengapa Luke melakukan hal seperti ini. Kemudian Luke memerintahkan Garrett untuk duduk di sofa, sementara ia mengambil ponsel Ashley dari dalam akuarium. Ponsel Ashley masih berfungsi. Luke pun menelpon mantan pacar Ashley bernama Jeremy dan mengundangnya untuk datang. Sementara itu Ashley berhasil melepaskan salah satu tangannya dengan potongan kaca. Mencoba menenangkan diri, Garrett menghisap ganja. Setelah itu Luke memberikan ganja untuk dihisap oleh Ricky. Lalu ia membawanya ke sebuah ruangan. Ia berencana untuk memukulnya menggunakan kaleng cat. Luke mencoba menghantamnya tetapi kaleng itu meleset. Garrett semakin gelisah dengan perilaku Luke. Ia meminta Luke agar berhenti. Namun Luke ingin mencoba menghantam Ricky sekali lagi. Untungnya pada saat itu Ashley berhasil membebaskan diri dan tiba di sana sambil membawa pistol. Ia mengarahkan pistol itu ke arah Luke. Tanpa ragu Luke menjatuhkan kaleng cat dan kali ini mengenai kepala Ricky hingga ia tewas. Ashley mulai menangis, namun anehnya kejadian tersebut membuat Luke bahagia dan ia tersenyum seolah ia telah menang. Obsesi Luke semakin memuncak. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukanlah anak kecil lagi dan berani berbuat apapun demi Ashley. Ashley memperingatkan akan menembak Luke, tapi saat Ashley akan menembaknya, ternyata pistol itu kosong. Ashley segera berlari. Luke berteriak menyuruh Garrett untuk mengejarnya. Luke menakuti Gary dengan mengatakan bahwa jika ada yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan, maka mereka akan masuk penjara. Setelah mendengar ini, Garrett mengejar Ashley, tapi ia tidak mampu menangkapnya.
Sementara itu Luke tiba di sana. Ia berhasil memukul Ashley dengan batu bata di kepalanya hingga membuatnya pingsan. Mereka kembali membawa Ashley pulang serta mengikatnya. Garrett kemudian bertanya pada Luke mengapa ia membunuh Ricky. Tapi Luke yang manipulatif serta cerdik memberitahu Garrett bahwa Garrett sebenarnya adalah orang yang menghisap ganja hingga tak sadar telah menghabisi Ricky. Luke menambahkan bahwa Garrett sekarang harus melakukan apapun yang ia katakan karena ini adalah satu-satunya cara agar Garrett bisa aman. Kemudian Luke meminta Garrett untuk mengawasi Ashley karena ia akan keluar memeriksa kedatangan mantan pacar Ashley yaitu Jeremy. Begitu Jeremy tiba di sana, ia mulai mencari Ashley. Luke pun muncul. Ia mengatakan kepada Jeremy bahwa Ashley telah memintanya untuk menulis surat permintaan maaf. Di sisi lain, Garrett yang sudah cukup lama ketakutan kini mulai merasa kasihan pada Ashley. Ashley berulang kali membujuk Garrett agar melepaskan ikatannya, sementara Jeremy sibuk menulis surat permintaan maaf untuk Ashley. Pada saat itu, Luke mengikat lehernya dengan tali menggunakan mesin dan berhasil menggantung Jeremy di pohon. Luke yang psikopat bahkan menghabisi mantan pacar Ashley demi gadis yang ia cintai. Di dalam rumah, Garrett memutuskan untuk melepaskan ikatan Ashley. Garrett kemudian meminta Ashley untuk memaafkannya atas semua yang telah ia lakukan. Garrett bahkan memberinya ciuman di pipi Ashley. Di tengah kejadian, Luke sudah berada di sana dan setelah melihat perlakuan Garrett, ia menjadi sangat marah lalu menembak Garrett. Garrett belum tewas dengan satu tembakan. Garrett yang kesakitan mulai menangis meminta pertolongan. Namun Luke malah kembali menembak Garrett hingga ia tewas. Melihat semua kejadian mengerikan, Ashley kembali pingsan dan Luke dengan tega menusuk leher Ashley dengan pisau. Luke sekarang berpikir bahwa ia telah melakukan semua yang ia inginkan dan tampaknya sudah cukup puas dengan dirinya sendiri. Luke mulai membersihkan rumah. Ia mengatur rencana agar Jeremy serta Ricky seolah bertengkar hingga menyebabkan Ashley kehilangan nyawanya. Setelah Luke menyiapkan segalanya, ia pergi ke tempat tidur dan menunggu orang tuanya pulang. Ketika orang tuanya tiba di rumah, ibu Luke mulai berteriak saat ia melihat kekacauan yang terjadi serta mayat-mayat di dalam rumahnya. Ia mengkhawatirkan Luke dan mulai mencarinya. Ia pergi ke kamar Luke dan menemukannya di tempat tidur. Si ibu begitu lega mengetahui anak kesayangannya baik-baik saja. Ia lalu menelpon polisi. Tak lama berselang polisi pun tiba di sana. Luke bersikap tidak bersalah dan terus bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi di dalam rumah. Luke bertingkah seolah-olah tidak tahu apa-apa dan tertidur nyenyak sekali. Seorang petugas polisi berteriak bahwa salah satu dari mereka masih hidup dan membuat Luke sangat ketakutan. Ketika ia melihat keluar jendela, Luke melihat Ashley yang masih hidup. Saat Luke menatap Ashley, Ashley memberinya jari tengah yang memang layak diterima oleh Luke. Petugas mengatakan bahwa Ashley menempelkan lakban di atas luka tusuk hingga menghentikan pendarahan. Hal inilah yang membuat Ashley masih bisa bertahan dan sekarang Ashley akan dilarikan ke rumah sakit. Luke kemudian berkata kepada ibunya bahwa ia sangat khawatir dengan keadaan Ashley. Ia ingin sekali pergi menemui Ashley di rumah sakit secepatnya. Dan film pun udahan.